Lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Nah, kalau di sini kita perhatikan Euro USD kemarin kita bahas juga cenderung untuk breakout ke bawah ya. Breakout ke bawah, dan yang harus kita perhatikan itu adalah level harga kurang lebih itu di level 13077 ya di sini. Untuk level harganya karena ini bertepatan dengan area breakout dia. Nah, untuk saat ini memang dia itu cenderung tertahan di level harga di sini ya. Di area SNR di 2235. Ini ada SNR-nya dia. Kemudian memang secara pergerakan kalau kita perhatikan ya di time frame 4 jam ini dia hanya bergerak sideways ya, dan memang belum ada pergerakan cukup signifikan setelah dia breakout dari area ini, karena kalau kita perhatikan dari DXY itu sendiri ya di 4 jam itu dia berhasil naik cukup tinggi juga ya. Jadi dia cenderung begitu dia breakout dia juga cenderung sideways. Tapi kalau kita lihat sini ada gap down ya, memang akan ditutup sama DXY dalam waktu dekat ini. Nah, sama dengan si Euro USD ini. Kalau Euro USD memang kalau kita lihat nggak ada gap down, tapi pergerakannya cukup mulus dia untuk breakoutnya dia. Nah, di sini kalau kita perhatikan lagi, karena dia di time frame besarnya itu masih sideways, jadi kita harus pindahkan itu ke time frame lebih kecil. Kita pindahkan ke 30 menit. Jadi fungsi dari time frame 30 menit ini itu untuk melihat dari pergerakan si Euro USD itu sendiri. Ini kalau kita perhatikan dia itu ada membentuk seperti tren naik begitu ya, atau area trend line di minor trendnya untuk naik. Tapi kita lihat di sini dia ketahan nih di level harga ini. Ini ada area yang cukup padat di sini. Itu kurang lebih di harga 2500 ya. Sampai 2600. Nah, ini adalah area yang cukup padat untuk si Euro USD itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan memang harganya ini itu dia masih bisa melanjutkan untuk turun ke bawah lagi. Turun ke bawah lagi berarti targetnya itu ada di sini. Di low yang kemarin ya. Low yang kemarin itu di 2256. Kemudian baru dia bisa lanjut turun. Kalau kita perhatikan dari yang 30 menitnya ya. Kalau kita lihat di 30 menitnya itu akan ada di level harga kurang lebih di 1653 gitu. Tapi kalau misalkan dia breakout dari mana? Dia berhasil breakout dari area yang warna hijau ini ya. Itu dia akan naik lagi lanjut ke level harga 3500 untuk dites ke area breakoutnya dulu, baru dia lanjut turun lagi ya, baru dia lanjut turun ke sini gitu. Jadi memang secara pergerakan itu dia sudah mulai downtrendnya dia kembali di sini. Kalau di minor trend line-nya ya, atau di trend line kecilnya itu. Nah, tapi kalau misalkan kita perhatikan di time frame besar seperti daily-nya ini tak hanya masuk kategori seperti biasa atau hanya masuk ke dalam kategori koreksi. Nah, kategori koreksi ini memang kalau kita perhatikan untuk target koreksinya itu ada di 863 sampai 1200. Nah, kalau di 30 menit untuk hari ini koreksinya itu kurang lebih ya ada di 863 sini juga nih sama. Tapi minimal yang harus kita perhatikan adalah level harga ini yang low kemarin di 2235 dan 3052 ini, karena ini yang menjadikan dia penentu dia untuk turun ke sini lagi gitu. Karena kalau saya perhatikan memang secara pergerakan dia masih akan melanjutkan downtrendnya atau masih akan melanjutkan penurunannya di time frame kecil ini sampai dia ke target yang di koreksi ini di 863 sampai 1253 ini. Karena DXY ini kalau saya perhatikan memang dia akan cenderung untuk melakukan kenaikan kembali ya, karena target koreksi DXY juga ada di 109.5 di sini ya, yang kita bahas kemarin itu. Di sini ya target koreksi yang di si DXY itu sendiri. Jadi si Euro USD masih akan cenderung turun ke 863 sampai 1253. Nah, dia akan berubah menjadi uptrend kalau dia berhasil break dari mana? Break dari 3500 ini. Kalau dia break dari 3500 berarti dia akan retest kembali ke harga ini. Ya, dia akan retest kembali ke area supply yang ada di level harga 3800 ya sampai 3600-nya gitu. Oke. Jadi kalau saya perhatikan memang pergerakan masih cenderung turun. Jadi kita masih akan coba fokus sell untuk Euro USD hari ini gitu, untuk cari setup sell-nya tergantung
dari dia nih, dia mau breakout dari mana. Kalau dia breakout dari 3000 berarti kita jangan cari setup sell, tapi kalau dia breakout belum bisa breakout dari 3000 ini berarti kita cari setup sell begitu. Dengan target pertama di sini, target 2 dan target 3 kita di sini begitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai Euro USD ini. Kalau misalkan ada salah, kalau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf. Silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.